3, minggu ya. 4, tepuk tangan. 3, yes. Oke. Baik, tadi kita sudah sampai di 6 karakteristik dinamika hubungan konseling ya. Yang pertama afeksi, ada unsur afeksi di dalamnya. Kemudian ada intensitas pertemuan, kemudian pertumbuhan dan perubahan, privasi, dorongan, kejujuran, terdapat unsur kognitif dan tanggung jawab. Oke. Sekarang berikutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling. Ya, faktor-faktornya apa saja yang mempengaruhi proses konseling? Yang pertama itu struktur, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Struktur ini soal pemahaman tentang kode etik konseling. Konseling itu seperti apa saja, gitu ya. Harus menghargai klien, tidak boleh menyentuh klien, kemudian tidak boleh menceritakan masalah klien ke orang lain dan segala macam ya. Ada banyak. Nanti mudah-mudahan Ekomentik ini bisa jadi punya grup dia sendiri ya. Nanti kalau misalnya saya dapat kode etik konseling itu dari HIPSI, Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia, nanti saya bisa sharing ke bapak-bapak supaya bisa jadi referensi. Batasan-batasan menjadi konselor itu seperti apa sih? Ya. Kemudian yang berikut inisiatif, ya, inisiatif. Konseling memiliki inisiatif untuk berubah. Jadi yang perlu bapak-bapak harus pastikan itu adalah yang datang ini mau berubah atau tidak. Kalau dia datang hanya mau untuk habiskan dia punya waktu supaya tidak usah. Dia harus mau berubah. Yang berikutnya setting fisik, ya, situasi kondisi tempat konseling yang nyaman. Jangan terlalu panas, jangan juga terlalu ramai tempatnya, atau sangat sepi. Nah, itu juga menakutkan. Jadi dia cerita masalah sambil lihat kiri kanan. Jadi harus senyaman mungkin. Kalau bisa ada ruangan yang ventilasinya udaranya cukup bagus, atau di bawah pohon yang rindang tapi tidak banyak nyamuk juga bisa. Biasanya sih di hodona mau buat ya. Cara gak namuk. Jangan sampai seperti itu, nanti malah konsentrasi kita buyar gitu. Kemudian berikutnya kualitas klien. Ya, kualitas klien. Konseling yang agak sulit itu adalah ketika kita menemukan klien kita atau konseling kita itu sulit memahami pikiran dan perasaannya sendiri. Setengah hati cowok kita itu yang sulit. Kalau misalnya kliennya itu punya pemahaman tentang dirinya bagus, maka kita juga tidak kesulitan. Konselingnya itu bisa efektif. Kemudian kualitas konselor. Nah, makanya kita hari ini ada di sini untuk tahu ini sebenarnya. Kita punya kualitas tidak untuk menjadi seorang konselor? Ya? Kalau saya bilang begini, terlalu kalau orang mengerai itu tidak bisa jadi konselor, terlalu. Biarpun tidak belajar. Kenapa? Karena orang mengerai kalau selalu diawali dengan masalah. Nah, biasanya kalau ada masalah pasti selalu ada solusi tak? Maka dalam percakapan orang mengerai selalu ada solusi yang ditawarkan. Karena mulai dari masalah. Kegiatannya kok, masalah kemarin saya bisa bahaya. Itu masalah lagi. Dan kalau teman saya orang Jawa yang kebetulan pernah ke sini, dia bilang orang Makassar itu ternyata kebanyakan bohong. Ya, bohong gitu ya. Itu kita kebanyakan bohong. Ya, itu makanya saya selalu bilang begini, terlalu kalau orang Makassar itu tidak bisa menjadi konselor kalau sedangkan kita di sini selalu memulai berbicara dengan kata masalah. Dan orang Makassar itu terkenal dengan jago cacampolo. Makanya struktur adat kita ini kan sangat kuat karena punya kemampuan-kemampuan itu. Nah, sekarang ketika ada ilmunya dibarengi dengan pengetahuan-pengetahuan tentang teknik-teknik Arab jasa boroto lebih wali rantang kuliah tato. Nah, sekarang kita ubah mindsetnya, kita buat cara berpikirnya. Oke, kualitas konselor. Kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap proses konseling. Nah, dari tadi itu kan saya lihat juga bapak mama bingung. Saya sengaja melepaskan bapak mama dan
dalam kebingungannya tadi. Silakan mulai konseling. Coba mulai kita konseling. Nah, saya sengaja itu supaya kalau kita menemukan masalah di awal, maka kita mau untuk belajar. Tadi kan rasanya jadi konselor itu keren sih. Tapi bagaimana saya memulai itu? Menurut 3 orang ini, ada Ramar, Allegro, dan siapalah orang ini, kita juga tidak kenal mereka siapa. Mereka membuat tahapan proses konseling itu dalam 4 langkah ini. Ya. Yang pertama, membangun hubungan, ya seperti yang kita ketahui dari tadi, membangun hubungan. Kemudian identifikasi dan penilaian masalah. Ketika dia ceritakan masalahnya, lalu kita coba identifikasikan masalahnya itu apa saja, dan kita sudah mulai memberi penilaian terhadap masalahnya. Masalahnya itu misalnya berkaitan dengan apa? Oh, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi ya, misalnya begitu. Itu tahap yang kedua. Kemudian memfasilitasi perubahan terapis. Memfasilitasi perubahan. Jadi konseling itu kalau misalnya di jalurnya sebagai konseling itu sebagai terapi klinis, maka harus ada yang namanya terapi. Tapi terapi dalam konseling itu tidak seperti terapi pada sakit fisik ya. Nah, biasanya kan yang kita tahu soal terapi itu kan sakit fisik, misalnya fisioterapi ya, misalnya kaki cedera terus dia kasih kembali lagi otot. Nah, kalau punya kita itu beda. Nah, terapi kita itu lebih ke yang macam tadi saya bilang, memberi alternatif pilihan. Itu terapinya kita. Sampai dia menemukan sendiri. Oke, saya rasa saya lebih nyaman ini deh. Saya lebih nyaman seperti ini. Saya lebih nyaman menggunakan teknik yang ini untuk menyelesaikan masalah-masalah saya. Itu proses terapi yang terapi dalam artian konseling. Kemudian evaluasi dan terminasinya. Yang pertama kita evaluasi, kita lihat dulu keseluruhannya bagaimana, ya, bagaimana proses kita, apakah efektif atau tidak selama ini. Kalau kurang efektif, di mananya yang tidak efektif. Lalu yang terakhir kita melakukan terminasi, ya, menyimpulkan semua proses konseling kita. Berarti proses konseling kita bisa dikatakan bahwa konseling kita ini efektif, ya, atau tidak. Kalau tidak, maka kita akan melakukan konseling ulang, atau kalau di tempat saya itu, kalau di psikologi klinis itu biasanya kami melakukan pelimpahan. Nah, sama juga dengan dokter biasanya melakukan pelimpahan. Kalau misalnya setelah dia tangani ternyata sakitnya itu belum sembuh, setelah dicek, oh ternyata si pasien ini tidak punya kepercayaan yang penuh terhadap dokternya, makanya akan ada pelimpahan. Begitu juga dengan konselor. Kalau misalnya kita rasa bahwa kita juga sebenarnya sudah maksimal membantu orang ini, tapi ternyata dia belum sembuh. Nah, kita coba lihat, mungkin dia kurang percaya dengan saya. Kita bisa limpahkan ke konselor yang lain. Begitu. Makanya di pelatihan konseling ini bukan hanya satu dari setiap paroki nanti toh. Pasti Bapak Mama nanti pulang akan cari calon konselor yang lain untuk diberi pelatihan seperti ini lagi ya. Saya yakin. Nah, untuk itu sebenarnya. Oke. Ini secara garis besar, tetapi di modulnya Bapak Mama itu setelah dipecah-pecah lagi, ya, kita menemukan ini sebenarnya. Ya. Tahapan konseling itu seperti ini, hampir sama dengan yang 4 tadi, tapi lebih besar ininya ya, cakupannya. Nah, ini lebih detail lagi, lebih diperkecil lagi. Pembukaan. Harus ada pembukaan. So pembukaan itu tidak selamat pagi saudara-saudara, tidak. Ya kalau konseling kan bagaimana? Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Apa dengan pada kami? Besok itu pembukaan. Kemudian awal pembicaraan. Awal pembicaraan itu kita jangan cari-cari pembicaraan. Misalnya pas ada jeda atau tidak ada pembicaraan lagi. Langsung oh itu pemain bola musim kau itu kan jauh sekali. Bisa saja tanya hal-hal yang dekat dengan dia saat itu. Misalnya, main sinamai baru. Main sinamai baru.
coba mau mai host namanya. Colek. Itu kita membangun awal pembicaraan sampai pada akhirnya coba Tuhan dia coba kita. Banyak orang berpikir konseling itu harus pakai khusus ya. Nah ini nih yang saya perlu luruskan. Konseling sebenarnya mau pakai bahasa Manggarai juga bisa. Yang penting pakem-pakemnya kita tahu. Apa namanya? Pakem ini? Koridornya ya, batasan. Yang penting kita tahu batasan-batasannya. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru pakai bahasa Manggarai karena tidak semua umat Katolik ini berbahasa Inggris semua. Ya, ada juga yang bahasa Manggarai. Jadi karena yang punya masalah juga ini tidak hanya yang bisa berbahasa Indonesia. Gitu. Kadang juga orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia juga malah punya masalah yang lebih besar. Jadi kita juga bisa pakai bahasa Manggarai dengan pendekatan. Kalau saya bilang itu di awal ini pembukaan dan awal pembicaraan itu gunakan gaya orang Manggarai dalam menerima tamu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Itu. Kalau misalnya kan tiba-tiba Bapak Lasih itu sih nanti lejongce, pas kan konseling, ada yang bisa saya bantu kan minggu kuliah atau sebentar saya kecil parokin dulu ini Bapak kita. Tapi ya, lejongce itu Pak. Kurang Pak. Karena perlu konselor parokin atau masalah. Wah itu awak betul. Tanya Bapak itu konselor. Sampai gua sinarawan gua kata sini itu sudah kita sudah kalau istilah di ilmu psikologinya kita sudah melakukan rapor awal, kita sudah melakukan membangun relasi yang hangat di awal dengan klien. Jadi perasaan Pak Kole kalau itu juga penerimaannya kan akhirnya orang merasa bahwa nyaman juga saya di sini gitu begitu. Kemudian identifikasi masalah mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pertanyaan terbuka. Coba betul ada jawab ditanya. Kota Bapak, Amio maga masalah. Kami punya masalah itu, bla bla bla. Nah, di saat dia menceritakan masalah, kita juga jangan hanya menunggu saja. Ini apa semua tahu atau tentang. Di saat dia bicara itu kita sambil menyelami kira-kira di mana nih letak persoalannya dia ini. Dengan kita bisa menggunakan acuan tadi, apakah orang ini punya kebutuhan yang tidak terpenuhi, ataukah dia punya kesenjangan antara harapan dengan situasinya sekarang. Kita sambil melihat itu, oh di mana nih sambil. Nah, di saat selesai dia bicarakan, yang kita lakukan itu jangan langsung menilai pembicaranya misalnya, oh berarti masalah di dia tahu. Tidak juga, karena kadang juga dia bilang, itu saya punya masalah. Mungkin dia cerita, ada pengalaman begini. Dia cerita masalahnya itu masalah lain. Ternyata yang kan tujuannya dia itu bukan untuk menceritakan masalah itu. Ada masalah yang lebih berat yang menurut dia belum berani untuk menceritakan itu ke konselornya. Nah, tugasnya kita adalah menggali sejauh mungkin sampai dia akhirnya jujur bahwa sebenarnya saya punya masalah ini. Tapi dia kepaksa kalau itu tunggu kayaknya makin. Nah itu kalau kata coba terlalu gua udah tahu jadi kita lebih ke misalnya menurut kita dari cerita-ceritanya ada kata-kata atau kalimat yang dia gunakan sebenarnya yang mengantar kita ke situasi yang lain yang lebih berat misalnya. Misalnya may tunggu masalah lagi, amino ota bapak tukar mangga pantang kasih kak itu masih kan kita rasa juga semua orang punya masalah yang sama gitu. Oh gitu nah. Terus coba lewang tahu mau deh pak misalnya lewang tahu terus bla 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 cerita. Oh rupanya masalahnya itu bukan ya mungkin akar masalahnya itu ada di tiba anak Ronaldo tapi yang menjadi masalah paling besar itu adalah dia punya hubungan dengan istri itu kurang harmonis. Tapi dia kata ini tulis kok, cuma harmonis sama final atau itu jaga unggal konseling memang ini. Tapi kita bilang misalnya, coba dengan buah patah, bagaimana komunikasi di rumah dengan istri, misalnya baik-baik saja, atau ada sering tidak mau ketemu omongan di rumah. Mungkin saya sedang bertanya saja, siapa tahu. Dia akan menceritakan,
Bawa anak orang itu tak, Pak Sengkok dengan CKB yang sesuai itu. Nah, mulai sudah, oh, nanti bukan itu tidak masalah. Oke, kita cari yang lain sudah. Itu teknik konseling. Dan saya pikir orang Manggarai itu akan sangat bagus menggali masalah-masalah orang. Biasanya teman Manggarai jago kita bongkar masalah tadi. Kemudian, ya, menyetujui suatu rencana. Setelah dia cerita-cerita masalahnya, lalu kita mampu mengidentifikasikan masalahnya, membantu dia ya, menemukan masalahnya. Terus kita tanya lagi ke dia, oke, mau kau bayar itu masalah itu gitu kan? Kira-kira menurut itu, cocok lah. Nah itu kita betul menceritakan kami. Ayo betul lah gitu. Ini saya punya strategi jawaban untuk kalau misalnya konseling. Biasanya orang konseling kan begitu, toh? Malah sempat pikir dia. Dia tidak mau tahu saya punya masalah itu caranya bagaimana untuk diselesaikan. Biasanya itu taruh aja, tiga kebutuhan. Iya. Iya, konselor itu deh. Bangga, tiga udah muncul cara. Jawaban saya itu selalu begini. Kok masalah itu atau bayar cara itu. Masalah lah atau bayar cara. Masalah itu lah kutoin cara. Saya tidak sedang menyelesaikan masalahnya itu. Saya sedang menyelesaikan saya punya masalah sendiri. Nah, itu malah sehat. Kata sehat toh. Ya, pilih dia lah. Pilih dia sehat atau pilih kata sehat. Pilih begitu, begitu kan. Sama-sama. Tuh orang tua. Aing ketahui. Saya tetap bantu. Saya tetap akan bantu. Misalnya, setelah itu saya tanya, ya, bagaimana sudah caranya? Mau menikah dulu kok ya? Oh, sudah pernah mencoba? Toy. Oh, menurut itu yang paling baik. Menurut aku itu tetap paling dia. Nah, pertanyaan berikutnya, boleh dipertimbangkan? Sudah dipertimbangkan matang tidak? Risiko dari pilihan itu. Maksudnya hubungan sebab akibat ya. Maksudnya dengan pilihan itu kita tahu akibatnya nanti bagaimana. Sudah tahu. Apa saja akibatnya? Akibat baik dan buruknya. Nah, saya tidak mau lihat akibat buruk saja. Baiknya mungkin ada. Oh, baiknya begini. Oke, buruknya begini. Nah, menurut kita yang paling banyak itu akibat apanya? Akibat baiknya. Nah, kalau akibat baiknya sudah. Saya setuju dengan itu. Yang penting itu berkomitmen. Setelah kita setuju, minta dia untuk berkomitmen di pelaksanaan rencana. Dia harus komitmen. Nah, kalau tidak komitmen ya sama saja gitu. Pulang ya buyar juga. Makanya yang kita pegang selalu pegang adalah komitmen. Makanya di awal selalu dibilang dia harus punya motivasi dulu, punya harapan dulu bahwa saya mau berubah gitu. Nah, kalau orang tidak mau berubah juga ya sama. Atau misalnya gini kasusnya, saya yang punya masalah, bapak yang merasa bahwa orang ini punya masalah. Misalnya bapak jadi konselor, terus bapak ini suruh saya ke konselor, sedangkan saya kan tidak tahu apa itu konseling. Kalau harus konseling, terus kita bawa konseling. Sampai di sana dia juga tidak. Kenapa begini di barang ini? Gitu. Nah, makanya konseling itu harus mulai dari diri sendiri. Nah, tugas terberatnya bapak mama sekarang itu adalah begini. Ketika orang pergi ke konselor atau ke psikolog, ya, jangankan di Manggarai, di Indonesia saja, stigmanya itu masih negatif. Nah, ketika pergi ketemu konselor, pasti dibilang nih, wait orang tahu. Nah, kan tidak tahu tak. Jadi karena ada stigma ini, maka orang-orang di Indonesia itu enggan untuk ketemu psikolog. Padahal ketemu psikolog itu sebenarnya ketemu siapa? Ketemu teman bicara yang dia pakai ilmu untuk menjawab masalah-masalah kita. Begitu. Padahal jauh lebih baik. Jauh lebih baik sebenarnya kalau bisa ketemu dengan konselor atau psikolog. Karena apa? Kita itu sedang dibantu untuk mencari jalan keluar. Gitu. Kita sedang dibantu. Kalau ke psikolog, ke konselor, tidak berarti kita mengalami gangguan jiwa. Sekarang tidak boleh disebut orang gila lagi.
Orang gila itu tidak ada definisinya. Yang ada itu orang dengan gangguan jiwa. Karena kalau di ilmu kami bilang, siapa yang mengalami gangguan jiwa? Saya bilang kita semua mengalami gangguan jiwa. Kita semua ini. Kita sangat merasa bahwa kita ini sehat-sehat. Kita gangguan jiwa. Ya itu tadi, perbedaan itu saja tadi. Misalnya tiba-tiba, saya sudah harus terus ini. Jam 8 saya harus 8 kurang 5 lah saya harus ada sana. Tiba-tiba bahan pizza. Kita marah-marah, berapa-berapa. Masuk ke tempat yang terlambat aku. Nah, akhirnya kita mengalami gangguan emosi, Pak. Dari emosi kita yang baik apa? Ya emosi lah ya. Mood kita baik-baik itu tiba-tiba pesawat akhirnya kita jadi marah-marah. Perubahannya begitu cepat. Kalau misalnya bahasa kasar jadi ilmu psikologi, ya kita juga mengalami gangguan mental. Saya bilang siapa yang paling normal, tidak ada yang normal. Saya juga tidak normal. Mata saya pakai kacamata, saya buta loh. Ya kan? Saya tidak normal. Nah, makanya sekarang disebutnya itu adalah orang dengan gangguan jiwa tambah di belakangnya berat. Orang dengan gangguan jiwa berat. Kalau orang gangguan jiwa kita semua punya gangguan. Perbedaan antara harapan dengan kenyataan saja sudah menjadi gangguan jiwa. Sudah jiwa raga tidak sehat itu rasanya. Tetapi akan dibilang kita itu mengalami gangguan jiwa berat itu ketika kita tidak menyadari dan tidak membedakan mana rasa marah, mana rasa sedih, mana rasa sakit, mana rasa baik-baik saja gitu. Nah itu baru dianggap kita punya gangguan jiwa berat. Atau segala sesuatunya itu mengganggu kita punya aktivitas. Nah, kadang orang bilang tidak bisa tidur satu malam sampai saya insomnia. Tidak semua. Mungkin malam itu karena kebanyakan ngumpul gitu. Tetapi ketika misalnya terus-terusan tidak bisa tidur malam, tidak bisa tidur malam, dan paginya lemas sekali pengen tidur, dan itu bertahun-tahun, nah itu baru dimasuk dalam kategori misalnya insomnia berat, gitu ya. Jadi ya kita mention tadi soal itu ya. Ini secara praktisnya Bapak-bapak bisa lihat nanti di modul tahapan konseling itu seperti ini. Ya. Kalau mau bicara tentang masalah psikologi nanti, mudah-mudahan KBTIK ini bukan pertemuan pertama dan terakhir ya. Mudah-mudahan nanti ini kita bisa bertemu lagi karena mungkin nanti saya akan jelaskan tentang beberapa gangguan jiwa yang kita biasa sebutnya masalah itu. Gitu. Nanti saya akan share dengan Bapak-bapak atau kita berbagi banyak hal, termasuk penyegaran keilmuannya. Begitu. Lanjut, oke. Nah, ini karakteristik dan kualitas konselor. Ini yang Bapak-bapak harus punya ini. Pertama ya, coba lihat ini. Kalau Rogers bilang seorang konselor itu harus punya 3 karakter. Yang pertama itu congruence, ya, punya kesesuaian, sesuai dengan konteks gitu. Jangan orang sedih kita ketawa-ketawa, orang lagi ketawa-ketawa kita menangis-nangis, itu harus sesuai kita, harus orang yang bisa selaras dengan situasi. Ya, kalau psikologi timurnya bilang itu selaras, hidupnya itu selaras, gitu ya. Yang kedua unconditional positive regard, dia tanpa syarat, dia mau membantu orang apa adanya, tanpa harus ada ini itunya, gitu ya. Tanpa harus kita mau masalah keluarga, tidak boleh begitu, tidak boleh. Jadi siapa saja kita harus terima. Mau dia juga punya gangguan jiwa berat juga, ya kita harus terima gitu. Kemudian yang berikutnya itu empati, ya, empati. Nanti di modulnya itu ada, Bapak-bapak bisa baca. Sengaja saya tidak terlalu banyak ambil dari modulnya. Sebenarnya gini, mau di modul yang saya jelaskan atau yang Bapak-bapak jelas itu hampir sama sebenarnya. Ya. Saya sengaja tidak pakai yang di modul sekali untuk presentasi karena supaya Bapak-bapak pulang nanti bisa baca. Bisa baca. Empati di situ dijelaskan sangat detail sekali soal empati di situ ya. Empati itu lebih merasakan keadaan emosional orang lain. Ya. Jadi ketika kita mendengar cerita orang lain, kita benar-benar masuk ke dalam perasaan orang itu. Nah,
masuk itu tidak berarti kita harus melampaui lagi dia punya perasaan. Misalnya dia sedih tapi dia sedang tidak menangis, tapi kita juga yang menangis, yaitu air mata pompa yang bilang yang kita lagi menangis histeris lagi. Itu tidak boleh. Tetapi kita ketika misalnya dia menangis, ya kita diam saja, sambil kita menenangkan dengan kita berdiam saja sambil dia selesai meluapkan seluruh emosinya. Atau marah-marah. Kalau marah-marah dia mau memaki juga, jangan bilang begini pas dia maki, tidak bagus, dosa itu. Itu nanti dia maki kita lah itu. Nah, kalau dia mau maki-maki biasa, lepas sudah seleluasa dia. Nanti setelah itu baru kita luruskan, bahwa kalau marah itu tidak harus dengan maki-maki. Kita bisa bantu dia. Ya, itu menurut Rogers, ya. Ini psikolog humanistik lah ini orang ini. Kemudian si Brammer juga pada tahun 85 dia mengeluarkan ini sebenarnya. Ada begitu banyak yang dia pecahkan juga. Karakter kualitas konselor itu yang pertama itu kesadaran akan diri dan nilai-nilai. Dia punya self awareness, dia punya kesadaran diri yang tinggi. Ya. Menjadi konselor itu yang pertama itu kita harus memahami diri sendiri juga. Kalau bahasanya kami yang anak muda itu bilang begini, kalau berani untuk kalau kamu mau untuk jatuh cinta, maka pertama kamu harus berani untuk mencintai diri sendiri dulu. Begitu juga kita yang dari konselor. Kalau kita mau membantu dan menolong banyak orang, maka yang pertama yang harus ditolong siapa? Diri sendiri. Harus paham dan tahu diri sendiri. Kebutuhan kita apa? Misalnya, saya menjadi konselor keluarga, sedangkan anak-anak saya itu kehidupan itu tidak sesuai dengan norma-norma sosial gitu. Maka ini yang harus kita sadari. Begitu. Harus sadari bahwa kelemahan saya itu ada di sana gitu. Apakah kelemahan ini yang membuat kita cukup dengan ya sudahlah karena saya punya kelemahan saya tidak menerima konseling keluarga? Tidak juga. Nah, kalau dalam ilmu psikologi disebutnya itu dengan berdamai dengan masalah. Ya, kita harus berdamai dulu dengan masalah kita. Makanya kalau misalnya kita mau konseling orang, yang pertama itu adalah kita harus mengurai dulu segala yang ada dalam diri kita. Masalah-masalah yang kita punya itu harus selesai. Itu makanya tadi saya di awal minta Bapak Mama simulasi untuk konseling. Target saya sebelum kita benar-benar dikukuhkan jadi konselor di paroki, yang kita lakukan itu adalah nanti kita melakukan konseling sebaya. Konseling sebaya itu maksudnya kita di sini tuh peer konseling lah. Kita konseling dulu, kita selesaikan dulu masalah-masalah kita. Di sini. Gitu. Jadi setelah kita selesai di sini, maka kita keluar dengan kondisi jiwa dan raga kita yang sudah oke lah ya. Gitu. Kita sudah siap dengan, kita sudah tough, sudah keras dengan dengan penilaian orang nanti. Begitu. Seperti itu. Jadi yang pertama kita harus sadar diri, lalu kita berdamai dengan diri sendiri. Itu si Brammer yang bilang. Kalau kita punya masalah, selesaikan dulu masalah kita. Bahkan kebetulan psikologi yang mempelajari ilmu psikologi itu 3/4-nya itu adalah perempuan. Yang laki-laki sangat sedikit sekali. Nah, waktu saya kerja di sebuah lembaga konsultasi psikologi di Yogyakarta, karena di situ banyak perempuan. Kalau psikolognya yang perempuan itu dia selalu taruh di kalendernya itu tanggal dia menstruasi. Ya. Karena waktu menstruasi biasanya punya moodnya itu mudah berubah. Ya, emosinya cepat sekali berubah. Nah, dan itu akan sangat membahayakan klien. Makanya dia tulis memang, walaupun dia dapat catat tanggal segitu, tapi kalau misalnya kami lihat, oh ternyata dia memang harinya dia harus istirahat, ya kami akan cari psikolog lain. Gitu. Jadi ini yang dinamakan dengan
self awareness, harus sadar diri gitu. Kalau misalnya negara kota, tuh ini kan cakap aku, sama ngaji tiga tahun, remeh apa kalau gitu, gara kutuk ya, malah tidak menyelesaikan masalah. Jadi itu perlu ya self awareness. Kesehatan psikologis yang baik, kesehatan psikologis yang baik itu adalah istilahnya itu kondisi kejiwaan yang homeostatis, jadi yang netral lah. Kondisi kita itu lagi normal-normal ya gitu ya. Itu kita bisa melakukan konseling. Kemudian dapat dipercaya ya. Ini yang paling sering terjadi itu adalah krisis trust gitu ya. Krisis kepercayaan. Penampilan konselor itu kalau misalnya tidak meyakinkan itu akan hilang nih rasa percaya ini. Maka kita harus dapat dipercaya kita ini. Makanya sama dari Bapak, pikiran, perasaan, perbuatan harus sama juga dengan perkataan. Jadi itu ya dapat dipercaya. Jujur ya. Daya mengatasi resistensi ya. Seperti yang saya bilang, banyak sekali klien-klien yang punya resistensi yang sangat kuat dengan konselor. Temong iman nih. Kalau orang Makassar bilang dengar deh. Waktu kan saya. Begitu tanya dia. Nah, konselor itu harus punya daya untuk ini. Daya untuk mengatasi resistensi ini. Nah, kalau kita juga putus asa, coba kata lagu. Nah, ini bukan konselor lagi nih. Jadi dia harus mampu ini. Kemudian hangat ya, pribadi yang hangat. Harus usahakan pas lelorangan kita mata jadi senangi. Minimal itu, biar kita kirim ke orang langsung bahagia sekali lihat kita. Kemudian pendengar yang aktif. Kalau biasanya kita dengar, kalau biasanya yang kita tahu itu adalah mendengar. Sekarang itu harus mendengarkan, berarti utuh hadir di situ. Kotak mata kita harus benar-benar perhatikan pendengaran kita, perasaan kita semua ada di situ, tubuh kita ada di situ. Ya, jangan sampai orangnya omong di sini terus kita masih lagi. Oh iya. Terus lanjut. Ya, oke, baik. Nah, itu tidak bagus. Ya. Pendengar yang aktif, kemudian sabar. Kemudian peka. Peka. Kita harus lebih peka dengan situasi. Biasanya kalau konseling itu, saya kasih tahu. Biasanya konseling itu kalau di kantor saya itu selalu ada penghalang depannya, terus di bawahnya ada laci. Di bawah laci itu biasanya kami taruh tisu. Kalau misalnya dia tiba-tiba menangis, kan tidak enak lihat klien kita menangis, langsung pakai baju ini. Nah, maka kita cepat-cepat ambil tisu. Sehingga dia nanti ambil tisu itu kosongkan. Itu namanya kepekaan. Kalau tidak peka juga dia menangis juga. Kalau tidak boleh kohong mata kalau nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian kesadaran yang holistik terhadap klien. Tadi kita tuh harus sadar bahwa dengan kehadiran klien itu kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita harus lihat semuanya. Jangan hanya fokus ke masalahnya, tetapi kita tidak perhatikan mungkin bahasa tubuhnya. Kita terus berpikir bahwa orang ini punya masalah utang gitu. Ternyata dia punya gangguan kecemasan. Dari tadi dia sudah buat begini terus tangan, tapi kita tidak perhatikan. Nah, makanya pengetahuan kita harus lebih kompleks untuk melihat orang. Melihat manusia itu tidak hanya melihat dari satu sisinya saja gitu. Tapi kita harus bisa holistik melihat orang ini. Termasuk waktu kita mengurai masalahnya itu, jangan melihat klien itu sebagai orang yang hanya punya masalah saja. Nah, kita juga bisa menemukan hal-hal positif dalam dirinya yang terselip dari cerita-cerita tragedinya dia, gitu. Dari cerita-cerita masalahnya dia. Oke, ini karakteristik yang harus dipunyai konselor, yang dipunyai bapak mama sekalian di sini. Ya, nah itu karakter. Sekarang kita masuk ke sikap. Sikap dasar konselor. Sikap dasar konselor itu ada 3. Ya. Yang pertama penerimaan, acceptance. Ya. Kita harus mampu menerima orang itu. Jangan, masalah kah? Iya harus. Kita atau misalnya, ukur isi kan teman-teman gitu. Nah,
tidak boleh begitu. Kita itu harus menjadi orang yang benar-benar netral. Mau dia punya masalah dengan keluarga kita ya silakan. Tapi kita tetap mau terima siapa saja. Sekarang itu musim pemilihan kepala desa. Masalah beda pilihan kan kita asik konsulnya waktu itu. Tidak boleh begitu. Kita benar-benar menjadi pribadi yang tidak harus. Saya bilangnya bukan contoh juga sih, tapi lebih ke pandangan-pandangan kita itu yang netral-netral saja. Tidak harus begini, kita harus menjadi nabi juga, tidak juga. Tidak harus jadi orang-orang suci juga, tidak. Tapi kita harus lebih pintar menempatkan diri lah, ya, keselarasan tadi. Kita harus mampu menempatkan diri dengan baik. Begitu. Oke, kemudian pemahaman, ya. Kita itu harus punya sikap yang mampu memahami, ya. Memahami pikiran dan perasaan orang lain dengan cara orang lain tersebut berpikir dan merasakan dirinya sendiri, ya. Seperti yang saya bilang tadi, menyelesaikan masalah orang itu jangan dari cara berpikirnya kita. Kita harus masuk di cara berpikirnya dia. Begitu. Kemudian yang ketiga, kesejatian dan keterbukaan, ya, selaras antara pikiran, perasaan dan perbuatan. Jadi kita harus lebih genuine, lebih tunjukkan diri yang asli saja. Itu jadi konselor. Itu sikap-sikap dasar kita. Kemudian kompetensi dasar konselor. Ini kompetensi ini kalau saya bilang hal-hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita latih. Yang kita bisa latih kemampuannya ini. Kompetensi dasar konselor. Yang pertama, kompetensi intelektual. Konselor tugasnya membantu klien menghadapi masalah. Maka dari itu konselor harus memiliki keluasan ilmu pengetahuan. Ingat, saya buat pakai kata di sini itu membantu menghadapi, bukan membantu menyelesaikan, bukan menghadapi. Bahwa masalah itu akan ada setiap hari, akan ada. Yang kita harapkan itu adalah ketika orang datang ketemu konselor, pulang itu bahkan dia tidak hanya mengatasi masalah yang dia ceritakan di konselor, tetapi dia pulang itu dia punya begitu banyak amunisi untuk menghadapi masalah-masalah yang lain. Itu harapannya. Jangan sampai kita yang melakukan konseling, kita yang konselor merasa bahwa terancam pekerjaan aku saya. Kalau mereka juga tahu nih caranya mengatasi masalah, berarti tidak ada yang melakukan konsultasi saya. Jadi saya simpan saja ilmu yang sesungguhnya itu. Tidak boleh juga begitu. Jadi kita benar-benar, karena dia kan sedang mencari pengetahuan juga bertemu dengan kita. Jadi yang kita lakukan itu adalah membantu dia untuk beginilah caranya. Kalau misalnya kamu punya masalah, hadapinya dengan cara begini. Ya caranya kamu itu. Kalau kamu berhasil untuk mengatasi satu masalah dengan cara itu, maka masalah-masalah lain kamu bisa atasi sendiri. Kita dianggap konselor yang hebat, konselor yang luar biasa. Kalau orang itu datang konsultasi hanya satu kali, selebihnya dia kerjakan sendiri. Dia hadapi sendiri masalahnya. Itu berarti kita hebat. Kalau setiap saat sudah datang, hati-hati lagi kita nih. Itu Oke, baik. Yang berikutnya, kelincahan karsa cipta atau fleksibilitas, ya, mampu menempatkan diri sesuai dengan kondisi sekarang. Kemudian pengembangan keakraban, ya, dalam dunia konseling disebut rapat, seperti yang saya jelaskan di awal, ya. Membangun suasana menjadi lebih rileks. Ini kompetensi-kompetensi ini yang bisa kita asah ke depan. Bapak pemain, ini yang bisa kita latih di depan. Bagaimana misalnya kompetensi intelektual, maka yang perlu dipelajari itu adalah soal penguasaan konsep dan praksis soal keluarga misalnya, karena kita fokusnya di konseling keluarga, ya. Jadi perlu mempelajari ilmu-ilmu tentang kehidupan keluarga Katolik itu seperti apa. Nanti mungkin Romo akan banyak membantu Bapak Mama membagi literatur misalnya. Ayo baca. Sekarang berdasarkan penelitian keluarga-keluarga Katolik itu sudah seperti ini sekarang. Isunya sudah bergeser ini. Nah itu nanti kita harus baca sehingga menambah wawasan kita. Oh, pas ada klien nanti menceritakan masalah yang sama,
kita terpikirkan, saya pernah baca jurnal begini. Di situ tekniknya itu kita bisa tahu. Kemudian yang terakhir ya pengembangan keakraban ya. Sorry. Lanjut. Ini keterampilan antar pribadi. Ya, ini yang bisa kita latih ya. Keterampilan antar pribadi. Yang pertama keterampilan verbal. Verbal itu cara bicara kita. Ya. Kalau mau bahasa Inggris Manggarai boleh pakai bahasa Manggarai. Kalau misalnya bahasa Indonesia aja bagus silakan. Atau berbahasa Inggris juga bisa. Ya. Keterampilan verbal ini berfungsi untuk yang pertama waktu kita melakukan parafrase. Ya, parafrase ini pengulangan kata-kata dan pemikiran kunci dari klien. Ketika dia cerita masalahnya, kita akan bisa tahu, oke, pikiran kalau bahasa Indonesia itu sebutannya pikiran pokok ya. Pikiran pokok masalahnya orang ini tadi ini, ya. Oke, ini masalahnya. Jadi kita memparafrasekan, kita menceritakan ulang ke yang menceritakan masalahnya. Tadi dari cerita kamu saya temukan bahwa sebenarnya kamu punya situasi seperti ini, keadaan kamu begini, tapi kamu punya harapan seperti ini. Betul tidak? Betul seperti itu. Nah, berarti kita berhasil memparafrasekan. Kemudian setelah parafrase itu ini reflection of feelings ya, pemantulan reflecting ya, pemantulan perasaan, ya, pemantulan perasaan, sikap di balik perilaku klien. Biasanya kan dia cerita seperti yang saya bilang, ceritanya A, maksudnya B. Maka kita harus mampu memantulkan perasaan-perasaan. Dia itu kan begini sama anak. Oh, mama sedang marah dengan anak, ya kan? Iya Pak, betul, saya marah sekali dengan dia. Nah, kita sedang memantulkan emosi-emosi dari apa yang diceritakan si klien. Kemudian interpretasi, menafsirkan. Kita sedang konseling itu kan kita sedang menafsirkan masalah-masalah orang. Berarti kalau begitu kamu punya masalah ini berarti ya? Tidak. Oke. Kalau begitu apa? Coba masalahnya. Dia cerita ulang. Kita cari lagi sampai kita bisa menginterpretasi, menafsirkan apa kira-kira masalah orang ini. Kemudian kemampuan meringkas. Kita mampu meringkas ceritanya. Dari ceritanya yang 2 jam itu, kita bisa ringkas dalam beberapa kalimat. Kemudian, kemampuan untuk penajaman atau memperjelas. Misalnya ada yang cerita yang klien itu samar-samarkan. Ya, hilang-hilangkan ceritanya. Terus kita punya kemampuan untuk menajamkan itu. Jadi, saya tadi tertarik dengan yang kita bilang, kira-kira itu maksudnya bagaimana? Kita sedang menajamkan itu. Untuk mencari kira-kira akar persoalan itu ada di mana atau masalah sesungguhnya itu ada di mana. Kemudian open and closed question ya. Pertanyaan terbuka dan tertutup. Jadi pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang sifatnya memberikan keleluasan dia untuk bisa menjelaskan. Misalnya mengapa, bagaimana, kenapa itu pertanyaan-pertanyaan terbuka. Tapi kalau pertanyaan tertutup itu ya misalnya siapa? Siapa pelakunya? Langsung tutup si A, selesai. Masalahnya dengan siapa? Dengan Pak Sony, selesai. Itu pertanyaan tertutup. Tapi kita harus punya kemampuan untuk itu. Atau misalnya setelah memberi pertanyaan terbuka, ditutup dengan pertanyaan tertutup. Setelah dia cerita panjang, kita beri pertanyaan tertutup. Lalu langsung ditutang, itu mau ilmu semua. Coba, saya uji lagi. Tepuk satu. Bagaimana saya percaya bahwa ini fokus bilangnya cerita ini? Oke, coba lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Sudah lah ya. Sudah mendekati jam-jam makan siang begini ya. Oke. Ini keterampilan-keterampilan yang bisa kita pakai nanti dan kita bisa pelajari. Ya, misalnya ini parafrase, apakah kita bisa latih? Bisa.
Yang macam tadi tuh, pasti waktu Bapak Mama cerita, ada yang Bapak Mama mau konfirmasi itu tuh, misal terus gitu tadi tiba dulu apa itu kan kita sedang ada dalam inilah, ada salah satu dari sebanyak ini kompetensi yang harus kita punya. Nah itu misalnya tadi itu terus gitu, tuh kudu terus dari itu tadi kok buat coba maksud itu. Nah itu kan kita sedang menajamkan persoalannya. Oke. Berikutnya, ya, yang kedua itu keterampilan nonverbal, posisi badan. Nah, saya tanya tadi, yang posisinya duduk berdampingan, nyaman tidak? Tidak nyaman, ya? Yang sangat tekan sekali tadi nyaman tidak? Tidak. Yang pertama kita takut COVID, yang kedua, ya untuk pakai masker, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga itu kalau terlalu dekat kemungkinan untuk ada sentuhan-sentuhan fisik itu sangat tinggi sekali. Nah, yang ideal itu adalah yang berhadapan, muka ketemu muka, dan agak ya satu meja lah jaraknya. Misalnya saya duduk di sini, orang itu duduk di sini. Itu yang paling ideal. Dan biasanya pembicaraan itu akan sangat nyaman dan sangat ini ya, sangat baguslah untuk membangun hubungan keakrabannya profesional. Kalau caranya segitu. Kalau saya selalu bilangnya begitu kalau di mana-mana, termasuk untuk guru BK, saya bilang posisi duduk yang paling ideal itu adalah jaraknya satu meja. Satu meja. Anggap saja, kalaupun tidak ada meja, anggap saja di depan kita ada meja lah. Satu meja di depan. Itu untuk posisi badan. Terus posisi badan ini kalau kita duduk, yang paling ideal itu jangan pakai kaki, ya. Duduknya seperti ini. Duduknya seperti ini. Terus tangan kita itu bisa ada di samping dengkul, ya. Jangan juga begini-begini terus juga jangan. Tapi usahakan ada di atas. Jadi ketika kita ngomong atau mendengarkan itu sangat baik untuk dilihat oleh orangnya yang konsultasikan masalahnya. Coba bayangkan saya pakai kaki begini, atau begini. Situasinya kan berbeda lagi. Sombong sekali orang ini. Belum apa-apa dia sudah begitu. Jadi seperti itu. Kemudian waktu kita bicara juga tidak juga begini tadi karena saya bilang tangan harus di sini. Di sini terus sepanjang kegiatan, sepanjang konseling begini terus. Tapi kalau misalnya ada hal yang perlu penekanan dari gerak-gerak tubuh kita bisa pakai. Misalnya saya tahu kamu sedih. Ya. Jadi lebih ke tidak terlalu kaku, tapi tidak selengean. Kalau orang Jawa bilang tidak apa ya? Tidak main-main juga duduknya. Sama nunggu bayar tali jauh baru di teto. Anggap saja gitu orang datang kunjung di rumah kita. Bagaimana sikap kita sebagai tuan rumah? Itu saja. Itu posisi badan. Kemudian kontak mata. Nah, kalau orang ngomong jangan lihat yang lain lagi kita. Nah, dia omong di depan kita terus kita masih lihat yang lain. Tidak bagus. Jadi lihat matanya. Tapi cara lihat mata itu jangan yang begini. Boleh begitu, orang aku, itu tidak boleh. Tapi lihat mukanya sesekali, lihat matanya. Biasanya kan mata itu yang lebih banyak bicara dari seseorang. Ya? Coba bayangkan kalau sedih. Pertama yang kelihatan sekali kalau orang sedih itu apanya? Matanya loh, pasti langsung berkaca-kaca itu. Kalau misalnya kita lihat terus matanya dia cerita, misalnya dia lagi cerita kita lihat matanya, terus dia tidak tenang. Nah, berarti ada sesuatu yang dia sedang sembunyikan, yang dia kurang nyaman untuk dia omong di sini. Maka kita harus mulai tenangkan lagi. Tadi aku mereka boleh baik loh, jangan boleh cotan pun kita lihat orang tahu tak. Maksudnya saya itu kalau lihat orang, lihat di sininya. Kalau kotak-kotak, jangan pernah lihat mata dengan mata. Kadang juga kita yang kalah itu lihat antara mata dan mata. Wah, lihat ininya, pada sininya. Lihat orang itu bagian situ. Jadi itu akan membuat kita jadi nyaman juga. Jangan juga pas pelayan datang langsung tatap mata saya. Macam masuk lagi kita. Oke, kemudian
biasanya kalau misalnya lagi konseling, kalau suaranya sangat kecil dia cerita, saya tidak bilang, tolong suaranya besar sedikit. Tapi saya pasang telinga begini. Nah, dia akan tahu bahwa orang ini pasti mau dengar karena suara saya kecil. Dengan sendirinya dia akan besarkan suaranya. Jangan, saya ketemu tadi sebentar sama. Itu tidak boleh. Jadi biarkan dia cerita sambil kita. Oke. Nah, makanya dia, berarti dia kesulitan mendengar suara saya. Ini karena terlalu kecil saya. Akhirnya dia perbesar volume suara. Jadi begitu. Oke. Kemudian mendengarkan ini harus totalitas. Mendengarkan. Ya ini yang berulang-ulang kali saya tekankan. Ya, bahasa tubuh kita harus sesuai dengan konteksnya. Begitu. Misalnya ketika dia sedih, boleh senyum, tapi jangan yang senyumnya terlalu terlalu tidak bisa dikontrol senyumnya. Oke, saya rasa kamu bisa lewati situasi itu ya. Kamu pasti bisa. Nah, itu kan proses kita menenangkan. Tapi jangan, masalah itu saya kau nangis. Tidak bisa lagi, karena ketahanan psikis setiap orang itu berbeda-beda. Nah, saya tadi tertarik sekali waktu saya diskusi dengan Romo cerita soal isu bunuh diri. Kemarin Romo ikut acara itu dan saya dari tahun 2018 sampai sekarang memang konsentrasi penuh saya itu soal ini ya, bagaimana kita menyiapkan lingkungan yang suportif untuk orang-orang dengan ketahanan psikologis itu sangat rentan. Karena apa? Karena di Manggarai ini jujur saja kasus bunuh dirinya tinggi. Dan bunuh diri itu sekarang itu tidak memandang dari mana lagi orang itu. Ada saja. Kalau kita juga misalnya begini, kita bilang masa hanya utang 5 juta kalau sampai bunuh diri. Ya mungkin untuk kita itu ringan. Tapi ada orang-orang tertentu yang itu menjadi masalah besar dalam dirinya. Saya selalu bilang begini, saya selalu buat contoh yang ekstrim. Kita misalnya jatuh poin pecah patah, kita biasa sudah ada orang yang jatuh poin dia sedih sekali. Ada orang begitu. Makanya saya selalu bilang bahwa orang yang sehat secara mental itu bukan orang yang punya ketahanan psikologis yang bagus secara genetiknya, bukan. Tetapi orang yang bisa sehat secara mental itu adalah orang yang dengan ketahanan psikologis yang dibentuk oleh lingkungannya. Ada satu penelitian, orang dengan gangguan jiwa secara genetik itu hanya ditularkan sebanyak 5%. Kalau saya bilang misalnya schizofrenia ya, schizofrenia itu penyakit yang kita sering bilang itu sakit gila itu, schizofren. Itu 5% secara genetisnya itu diturunkan. Misalnya ayahnya mengalami schizofrenia, peluangnya untuk diteruskan ke anaknya itu atau keturunannya itu hanya 5%. 95%-nya dari mana? Lingkungan. Misalnya kita lihat ada orang yang berbeda, lalu kita memperlakukan orang itu secara berbeda, itu kan kita sedang mendukung dia untuk tetap seperti itu. Jadi saya selalu bilang bahwa lingkungan yang suportif. Saya senang sekali dihubungi kemarin untuk jadi materi konseling dari konselor gitu ya. Wah, semakin banyak orang-orang yang punya pemahaman tentang masalah-masalah kesehatan jiwa. Itu harapan saya. Bahwa saya omong di sini berarti sebentar ada berapa orang, 30-an orang yang pulang dengan cara pandang yang berbeda soal orang yang berbeda dengan dirinya. Jadi saya bilang kondisi kesehatan mental yang buruk itu bukan karena ada dalam dirinya. Itu sedikit sekali kadarnya. Yang lebih besar itu adalah lingkungan sekitarnya. Kenapa orang yang dititipkan di rumah sakit jiwa itu gampang sembuh? Kenapa? Ya karena lingkungannya. Lingkungannya mendukung dia untuk sembuh. Melihat dia sebagai manusia. Beda yang di jalanan. Karena ya tapi Indonesia nanti kalau kita kasih makan pakai piringnya kotor. Nah, di titik tertentu dia akan ada di kesadaran kita gitu.
Dia kan misalnya dia sudah mulai sembuh tapi sementara kopi udah, berarti sudah dia sudah menuntut itu manggarai tangan juga kata kita ada yang begitu. Di saat kesadarannya penuh seperti kita, ternyata dia diperlakukan berbeda, bahkan sama dengan binatang, maka lanjut kata koga, terus kata koga. Makanya kita bilang ada gangguan jiwanya itu musiman. Ebe bilang koi tega-tegagi. Sedangkan ternyata bukan itu maksudnya. Dia kadang sembuh dia. Di dalam kondisi sembuhnya itu, misalnya kita sudah pasung dia gitu. Terbang lagi. Dari Bapak, kali dia boleh minum terus. Jadi seperti itu Makanya kita harus mampu menjadi pendengar yang baik di sekitar kita. Supaya kalau ada orang-orang begini, kita menjadi pendengar yang setia. Seperti itu. Kemudian kita harus memiliki keterampilan yang ketiga dari keterampilan hubungan antar pribadi, yaitu keterampilan observasi klien, reaksi tubuh klien. Waktu dia ngomong itu kita harus observasi, kita harus lihat, tapi jangan lihat begini dari kaki sampai rambutnya, tidak boleh. Maksudnya ada, nyaman tidak dia waktu itu. Terus misalnya dia sampai garuk kepala begini, masalahnya apa? Nah, itu kan kita bisa jadikan satu poin kita untuk kita mencari tahu. Sampai kita retak gitu, kita tombol sampai garuk kepala. Nah, itu bisa menjadi kemampuan kita, kekuatan kita untuk bisa melihat masalah dalam lagi. Oke, yang berikutnya itu adalah selain keterampilan antar pribadi, keterampilan intervensi. Nah, konselor harus memiliki pengetahuan tentang berbagai aliran atau aliran konseling ya, pendekatan konseling ya. Tujuannya agar konselor mampu membantu klien secara optimal. Jadi teknik konseling itu ada banyak sekali. Nah, nanti waktu saya jelaskan konseling keluarga, saya hanya ambil satu saja karena itu yang sering dipakai oleh konselor keluarga. Saya pakai satu. Tapi ada banyak. Nanti kalau misalnya saya bagikan jurnal penelitian, ada banyak mereka sharing di sini. Ya, kemudian konselor tidak dipaksa untuk bisa menggunakan semua pendekatan. Ya betul. Kita harus tahu semua pendekatannya supaya jangan kaget. Itu saja. Tapi harus ada satu yang kita kuasai tekniknya. Nah, yang sering dipakai dalam konseling individu itu adalah ini, Rogerian, yang apa tadi? Yang tanpa syarat itu, ya saya bilang. Fokusnya itu pada klien, ya, konseling yang berfokus pada orang yang datang konsultasi, bukan di konselornya. Ini yang sering kita pakai. Nah, yang terakhir adalah keterampilan integrasi. Keterampilan integrasi adalah kemampuan konselor untuk menerapkan strategi pada situasi khusus sambil mengingat konteks budaya sosioekonomi. Ya. Jadi kita harus mampu mengawinkan antara teori-teori dengan kondisi budaya setempat. Begitu. Kekerasan dalam rumah tangga misalnya, jangan dilihat dari satu sisi saja. Memang kau punya masalah ini. Kita lihat konstruk budayanya. Dia hidup di budaya yang seperti apa? Itu jangan sampai dia masalah yang dia buat ini itu berasal dari pembelajaran yang salah. Bisa saja seperti itu. Jadi makanya saya bilang ini kita harus punya keterampilan ini, ya, untuk menyelami ini. Lihat secara sosio budaya ekonominya bagaimana. Oke. Nah, saya masukkan ini Bapak-bapak, sikap yang harus dihindari oleh konselor. Ada banyak sih sebenarnya, tapi ini yang sering muncul. Acuh tak acuh. Ya, saking banyaknya dia omong sudah ini ya, sudah. Itu yang dia sudah. Kau cerita terus sudah. Tak bisa buat yang lain. Itu. Tidak boleh. Kemudian tak sabar dan amarah. Masalah itu saja kau tidak bisa. Tidak boleh. Masalah itu saja kau tidak bisa. Anak kecil saja bisa.
tapi kan bagi orang itu masalah. Makanya kita harus melihat masalahnya itu dari sisinya dia gitu ya. Tidak boleh anggap remeh klien. Kemudian terus memberi nasihat. Nah ini nih. Pasti Bapak Mama membayangkan ketika jadi konselor nanti menjadi penasihat. Ya. Kamu harus begini, kamu harus itu. Jauh-jauhkan cara berpikir itu. Kita itu bukan penasihat. Kita itu adalah partner orang yang bermasalah menemukan strategi-strateginya untuk menghadapi masalah-masalahnya. Begitu. Kita ini partner, kita ini teman ceritanya dia, tapi kita harus punya pengetahuan yang lebih. Begitu. Ya, bedakan antara penasihat dengan konselor, ya. Nah, kemudian tidak boleh terpengaruh secara emosional. Dalam artian ketika misalnya yang cerita ini punya masalah semua ragu kesedihan nah, itu tidak boleh. Kita juga ikut tersebut gitu. Tidak boleh. Kemudian tidak kreatif. Tidak kreatif ini itu harus dihindari. Maksudnya tidak kreatif itu begini. Ketika si kliennya buntu, tidak tahu caranya bagaimana. Dia juga ikut buntu. Saya juga tidak tahu caranya. Mana sudah kita ini? Nah, sorry. Mau ganti konseling nah, tidak boleh gitu. Dia harus punya banyak cara, punya banyak tawaran, solusi gitu. Kayaknya begini deh, coba begini. Menurut kamu bagus deh, sesuai tidak dengan diri kamu. Itu kalau misalnya benar-benar kliennya tidak mampu mengidentifikasikan dirinya. Oke, itu materi pertama saya. Sepertinya sudah 5 menit lagi kita makan siang. Ya, oke. Saya memberi kesempatan untuk 2 orang mungkin mau bertanya untuk materi ini. Ini dasar-dasar konseling. Ini kita belum jauh sekali. Ini baru dasar-dasarnya. Belum ada? Oh, ya, Mama silakan. Terima kasih. Nama saya Hesti Najam. Saya dari Komisi Umat Agama Partai. Saya tidak bertanya, tapi dari materi yang saya peroleh ini, saya merasa pesimis. Ya, saya merasa pesimis dari segi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kalau saya tidak salah dengar tadi bahwa kegiatan ini hanya sekali, itu yang membuat saya pesimis. Ya, mungkin usulan bagaimana ke depannya supaya kami memiliki rasa percaya diri yang seperti apa yang dijelaskan tadi, memiliki beberapa kemampuan yang membuat kami itu menjadi yang bilang konselor yang luar biasa dan sebagainya. Terima kasih. Yang punya rasa percaya diri yang bagus sebagai konselor, ya melalui latihan. Makanya saya bilang, semakin sering ketemu kita yang di ruangan ini, semakin baik. Nanti misalnya Bapak dengan teman yang setelah latihan terus-terusan, latihan terus, kemudian diberi evaluasinya, tadi kurangnya begini, apa segala macam. Itu yang membentuk rasa percaya diri kita. Dan biasanya Mama, kalau misalnya sudah membantu satu orang dan kita rasa bahwa proses konselingnya, jangan dulu berhasilnya, proses konselingnya itu sesuai dengan aturan mainnya, maka kita punya rasa percaya diri yang bagus. Maksudnya begini, kalau saya bilang dari penjelasan saya tadi, kenapa menyelesaikan masalah itu harus dari sisi yang punya masalah. Sebenarnya itu kalau ngomong kasar, kita sedang menghindar dari masalah sebenarnya. Menghindar dari masalah yang dalam artian apa? Kita sedang tidak mau bermasalah dengan konseling ini. Kalau misalnya dia yang pilih sendiri caranya bagaimana, dia yang menjalankan sendiri. Ketika gagal kemarin. Yang kita lakukan adalah cross check. Kemarin sudah komitmen tuh, sudah lakukan tidak? Belum, saya belum lakukan. Kalau belum, kenapa tanya lagi ke saya kenapa gagal? Itu makanya
kita itu harus konseling dalam menemukan masalah itu harus dilihat dari sisi yang punya masalah. Nah, banyak pemikiran bahwa ketika kita mencari konselor, kita itu jadi penampung masalah banyak orang. Gila aja, gitu. Maksudnya siapa sih yang mau supaya hidupnya seluruhnya hanya untuk berkorban untuk orang gitu? Semua perkara orang saya simpan. Ujung-ujungnya saya yang meledak sendiri nanti. Saya lagi yang mengganggu jiwa gitu. Nah, makanya saya bilang setiap ada orang punya masalah kita bantukan lagi, kita bantukan. Kita sedang memposisikan diri sebagai cermin itu konselor. Memposisikan diri sebagai cermin. Dia omong masalahnya kita bantukan lagi. Parafrase tadi, cerita-cerita banyak masalah berapi-api, lalu kita kembalikan ke dia. Ya, dari cerita yang kamu ceritakan tadi, sebenarnya kamu punya masalah ini. Ya tidak? Iya, saya punya masalah itu. Nah, menurut kamu, kalau kamu sudah tahu masalahnya itu, bagaimana caranya? Kembali lagi ke dia. Nah, itu yang saya tidak tahu caranya bagaimana. Tidak mungkin saya yang kasih selesaikan semua masalah. Harus dari kamunya. Tapi nanti saya siap bantu. Jadi seperti itu Mama. Jadi dari penjelasan saya kenapa semuanya harus ada dari si punya masalah ini kita mengambil tindakan supaya selesai konseling kita juga tidak punya beban. Saya bandingkan begini. Mario Teguh tahu? Begitu dia punya masalah karirnya selesai. Sudah tidak muncul lagi di TV sebagai motivator. Yang saya harapkan Bapak Mama di sini nanti bukan jadi seperti Mario Teguh. Kita itu bukan motivator. Kalau motivator, saya kasih bedakan. Motivator beri solusi, itu motivator. Konselor mencari solusi, ya, membantu orang mencari solusi. Kalau motivator, saya punya masalah, bla 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 bla. Oke, baik, itu masalahmu, ini jawabannya. Pulang. Memang saat itu dia rasa puas, ada jawaban. Nah, pas dia pulang, kenapa tidak berhasil kita? Akhirnya balik lagi ke si motivator tadi. Nah, sampai si motivator kasih lagi. Dia yang punya masalah juga keluar terus uang. Ujung-ujungnya dia sakit apa habis uang. Gitu. Nah, sedangkan konselor berbeda. Dia datang, memang prosesnya cukup berat, ya. Bukan dari konselornya yang berat. Si yang punya masalah dia rasa cukup berat kalau ke konselor. Karena prosesnya itu cukup membutuhkan banyak waktu. Tetapi itu akan menyelesaikan masalahnya secara permanen. Itu bedanya konselor dengan motivator. Mulai konseling lagi, mulai cerita masalahnya. Saya harap serius supaya pulang lebih percaya diri. Baik, saya bisa atasi masalah orang. Oke. Saya kasih waktu sampai setengah 1 atau 12.30 berarti 10 menit ya. 10 menit silakan ke kelompok dan ulang lagi proses konseling tadi dengan pengetahuan ideal yang sudah Bapak-Bapak dapatkan tadi. Silakan. Kami dari Marriage and Culture, Proki Kumba. Lalu ketika diberi kesempatan, kami tadi sedikit menjalankan itu ya, komisi keluarga itu. Kami tidak melakukan konseling dengan orang lain, tapi saya melakukan konseling dengan istri saya. Mantap. Dan ternyata sesudah mendapat teori tadi, ini adalah kesempatan untuk kami, sehingga kami tadi tidak menceritakan teknik yang begitu luar biasa, tidak. Kami hanya coba membuka diri untuk saling terbuka. Lalu saya tadi sebagai konselor dan istri saya sebagai konseli atau klaim. Nah, maka tadi dia sampaikan unek-unek perasaan bahwa inilah persoalan saya selama ini. Dan berdasarkan teori tadi saya coba mendengarkan. Ternyata saya menemukan dan mendapat solusi. Bukan masalahnya di klien tadi, padahal masalahnya di saya. Sehingga terima kasih untuk segala teori yang sudah diberikan, bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk kita. Kita boleh berbicara, kita boleh ingin menjadi konselor yang baik, tetapi jangan lupa serve yourself, layani diri Anda dan
jadikan keluarga kita sebagai konselor. Karena di dalam rumah tangga kita, saya kira orang lain, di dalam rumah tangga saya mungkin banyak masalah. Ini adalah kesempatan terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Setelah Oke, terima kasih banyak. Perasaan saya sebagai konselor sebenarnya tidak terlalu beda sehari-hari, karena hampir setiap hari kita menemukan persoalan. Hanya saja bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasi ini kita bukan ahli psikologi atau apa seperti Pak Sony, tapi hal kecil kalau kita diskusi, komunikasi itu yang terpenting. Dari kami berdua tadi persoalannya di komunikasi. Itu saja. Kalau kita terbuka, yang sebelah jujur, yang sebelah jujur, maka akan menemukan satu persoalan. Itu dari saya. luar biasa. Ada lagi? Oke. Boleh? Yang belum sama sekali omong hari ini mungkin ada. Oh ya. Oh ya, Bapak dulu kami. Baik, terima kasih. Nama saya Kadesius Jani dari Paroki Ekaristi Kudus Karedong. Setelah diberi waktu dan kesempatan untuk melakukan uji coba konseling dengan konselor, maka pengalaman saya tadi sendiri, saya sebagai konselingnya yang bermasalah. Ya, yang bermasalah. Yang pertama, bahwa memang dari konseling tadi, dari konselor tadi, ada hal yang dilewati dalam proses. Ya, ada hal yang dilewati dalam proses melakukan konsultasi. Ya, metodologi tadi ada masalah. Ini karena terbawa dari cara kita mengatasi masalah dalam keluarga. Ya. Tadi saya malah senang setelah saya mencapai, walaupun terlewati polanya, tetapi detail solusi mana? Saya ingin sampaikan pesan Romo Fikir. Sebenarnya dia juga tadi memberikan closing statement, tapi karena dia ada kegiatan di Lampung, dia memberikan pesan pada saya. Dia mengatakan bahwa sebagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di bawah koordinasi Kepikepan mesti ditindaklanjuti. Contoh pelatihan ekoenzim, ada kelanjutannya. Beberapa paroki sudah menghasilkan itu ekoenzim. Lalu pelatihan tentang pupuk organik, sudah berapa paroki yang menghasilkan pupuk organik. Ya, demikian juga kursus dasar konseling ini kemudian harus ditindaklanjuti di paroki masing-masing. Antara lain misalnya dengan pembentukan tim konseling paroki. Karena itu tugas dari Bapak Ibu sekalian setelah ini adalah melaporkan kegiatan ini ke pastor paroki untuk kemudian di dalam desa dialokasikanlah dana. Kalau memang membutuhkan dana untuk kegiatan pendampingan konseling pastoral keluarga, pendampingan keluarga. Saya kira informasi hari ini sangat-sangat komplit. Sekali lagi terima kasih kepada semua pembicara, dan nanti sudah ada 37 ya grup PA kita, anggota grup PA kita pada sore ini. Jadi kami akan memberikan materi-materi pada hari ini, tapi juga informasi-informasi lain, dan bahkan juga nanti materi-materi lain dari Komisi Keluarga KPI akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai pengetahuan. Dan jika diperkenankan Tuhan, saya kira Tuhan pasti memperkenankan. Ya, kita akan bertemu lagi nanti di dalam berbagai kegiatan, yang antara lain saya sebutkan tadi itu mental health dan itu suicide prevention. Lalu kemudian juga bisa nanti dalam bentuk retreat, juga retreat penyembuhan luka-luka batin, juga retreat penyembuhan pohon keluarga. Ya, itu bisa kita lakukan. Karena tadi saya berbicara dengan Pak Sony, ya, sebelum kita menyembuhkan orang lain yang kita lihat,
batin kita perlu diperbaiki. Ya. Nemoda konahara. Kita tidak bisa memberikan sesuatu yang bernilai pada orang lain kalau kita tidak punya kualitas itu. Jadi demikian saja penjelasan saya. Terima kasih dan mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan di dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini, dan kami mohon curah Roh Kudus-Mu agar kegiatan ini membawa berkat bagi kami dan bagi umat yang kami layani. Berikan kesehatan kepada kami, berikan pengetahuan kepada kami, berikan kepada kami karunia Roh Kudus untuk melayani Engkau dan melayani umat-Mu dengan baik. Lindungilah kami di dalam perjalanan hingga tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita sekalian, pelayanan kita dan perjalanan kita hingga tiba di rumah diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,